Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya hormati dan yang terhormat, pemrogram HTNI Fakultas Syariat. Sekarang ini pertemuan yang ke-12, pembentukan lembaga hukum dan hakim. Jadi lembaga hukum itu dibentuk oleh negara. Dalam hal ini itu adalah eksekutif, bukan oleh legislatif. Apa lembaga hukum yang dibentuk oleh eksekutif ketika itu? Wilayatul Hizbah dan Wilayatul Madzalim. Wilayatul Hizbah itu adalah hakim di tingkat ammah, secara umum. Jadi hakim secara umum itu namanya qadhi. Nah, para qadhi itu kalau ada sengketa di dalam kehidupan masyarakat secara umum, mesti qadhi ini yang menyelesaikan. Qadhi ini yang menyelesaikan, yang menghakimi. Tapi qadhi ini sebetulnya tidak kemana-mana cara menghakimi itu. Cara menghakimi itu adalah amar ma'ruf nahi munkar tujuannya. Jadi bukan kok mereka itu dihukum supaya kapok, enggak. Supaya sesuai dengan jalur yang sebenarnya. Supaya sesuai dengan jalan yang sebenarnya. Apa jalan yang sebenarnya itu? Al-ma'ruf. Nah, gitu. Apa larangan yang sebenarnya itu bukan jalan yang sebenarnya? Al-munkar. Jadi hakim itu hanya meluruskan al-ma'ruf, memerintahkan al-ma'ruf, melarang al-munkar. Itu tujuannya. Jadi kok ya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah, hukum Islam di dalam fikih itu kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah kejadian-kejadian masa lampau yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, kemudian ditulis itu. Jauh tabi'in juga. Jadi jurisprudensi. Jadi kalau sampean itu tidak tahu hukum-hukum Islam itu, nah, hukum Islam itu kan banyak. Hukum tata negara, hukum pidana, hukum ekonomi, terus hukum keluarga. Nah, itu hukum-hukum Islam semua yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, dan para tabi'in dan tabi'in. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itu adalah orang umum yang melanggar hukum, orang umum yang bersengketa. Jadi kalau orang umum yang tidak bersengketa, tidak diadukan kepada Wilayatul Hizbah ini. Jadi bersengketa dulu, baru ada yang melaporkan. Oh, bersengketa itu karena apa? Mungkar. Apa kemungkarannya? Bersengketa itu karena banyak hukum kausalitas juga masuk di dalam Wilayatul Hizbah yang umum. Kemudian Wilayatul Madzalim. Nah, Wilayatul Madzalim itu qadil qudot. Tapi ini maksus. Orang yang bersengketa itu khusus. Nah, contohnya Wilayatul Hizbah itu eselon 2. Nah, jadi tingkat kabupaten atau tingkat kota, wali kota. Nah, Wilayatul Madzalim itu di tingkatan eselon 1. Nah, rektor YAIN namanya Mas Dar Hilmi punya anak. Saya dosen YAIN
punya anak. Kok anak saya itu bertengkar dengan anaknya Mas Dar, anaknya Pak Rektor, itu tidak boleh dihakimi oleh Wilayatul Hizbah. Karena dia eselon 1, tidak bisa adil. Mesti tumpul ke atas, tajam ke bawah Wilayatul Hizbah ini. Kalau tidak diantisipasi oleh negara. Maka lahirlah Qadil Qudot. Jadi hakimnya hakim. Hakimnya hakim itu hakimnya para pejabat gitu. Yang terjadi kezaliman-kezaliman itu. Jadi supaya adil, seperti saya itu, anak saya disidang oleh Qadil Qudot. Tapi tujuannya sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Disidang oleh Qadil Qudot. Kok anaknya Pangdam tukaran dengan anaknya Kodam? Apa kok Pangdam itu? Bukan. Tentara di daerah itu loh. Itu namanya tentara tingkat 2, Kodim. Nah, itu tidak boleh diadili oleh tentara yang bukan Qadil Qudot. Harus diadili pengadilannya tentara yang Qadil Qudot. Di baru adil. Nah, karena itulah di dalam lembaga hukum dan hukum itu, luar negeri ini Islam itu lebih hebat daripada negara-negara yang lain. Lebih hebat daripada negara-negara. Di Indonesia saja tidak ada Qadil Qudot ya. Di Indonesia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Anda merangkum tadi dan mengembalikan kepada classroom dan absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.